Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Di antara perbedaan lain antara musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan musyrikin di zaman ini adalah apa yang sebenarnya sudah berlalu bersama kita, penjelasannya kita khususkan di sini sebagai satu perbedaan, yaitu kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui tauhid rububiyah dan kesyirikannya di mana? Di tauhid uluhiyah. Ini sekali lagi hukum kebanyakannya, walaupun ada sebagian yang menukil dari Zuhair, salah seorang penyair jahiliyah, dan dia mengingkari hari kebangkitan. Namun itu kalau dianggap hanya sekedar suatu yang jarang. Namun yang disebutkan oleh Nas bahwa kesyirikan mereka bukan di dalam rububiyah tapi dalam uluhiyah. Adapun kaum musyrikin di zaman ini, syirik mereka di dalam rububiyah dan uluhiyah. Iya. Dalam uluhiyah dan juga di dalam rububiyah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa sebagian dari kaum musyrikin ada yang menganggap bahwa sembahan-sembahan itu bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ya. Dan juga Syekh Ahmad An-Najmi menyebutkan di dalam syarah beliau terhadap Qawaidul Arba'ah dari sebuah buku, bahwa diterangkan dalam buku itu bahwa di antara karamah dari wali tersebut, dia bisa memberikan anak kepada seseorang. Ini syiriknya di dalam apa? Rububiyah. Jadi ini perbedaan yang ketiga, sekaligus menunjukkan bahwa kesyirikan kaum musyrikin di zaman ini itu lebih besar daripada kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga atau perbedaan yang keempat, yang keempat ya kalau digabung semua bersama dua yang disebutkan oleh Syekh. Perbedaan dari sisi asma wa sifat. Kalau kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak diketahui ada mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kecuali sifat apa atau nama apa? Nama Ar-Rahman. Itu saja mereka ingkari. Iya. Mereka mengisbat khalaqahunnal azizul alim. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah Al-Aziz Al-Alim. Mereka menetapkan nama dan sifat Allah. Adapun kaum musyrikin di zaman ini, kebanyakan dari mereka kalau ahlus syirk, mereka menyimpang di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan dari sisi yang ke-5, dan ini juga sebenarnya berlalu bersama kita, yaitu perbedaan dalam memahami makna kalimat la ilaha illallah. Kalau kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengerti apa kalimat la ilaha illallah. Tapi kaum musyrikin di zaman ini, mereka tidak memahami kalimat la ilaha illallah. Ini diantara perbedaan antara kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin di zaman ini, dan semuanya bisa memberikan kesimpulan pasti seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa kaum musyrikin di zamannya
Ya, apalagi di zaman kita kesyirikannya lebih besar dari kesyirikan kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kata beliau, "Fa idza tahaqqaqta anna alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asahhu uqulan wa akhaffu syirkan min haula'i." Kalau kamu sudah mengetahui bahwa kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akal mereka lebih baik dan kesyirikan mereka lebih ringan min haula'i, dari mereka. Mereka siapa? Kaum musyrikin di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau, kalau kamu sudah tahu ini, fa'lam, ketahuilah, anna li haula'i syubhatan yuridunaha ala ma dzakarna. Ketahuilah bahwa mereka ini punya syubhat. Mereka bawakan yuridunaha, untuk menjatuhkan apa yang telah kita sebutkan. Wa hiya min a'zami syubahihim. Dan ini termasuk syubhat mereka yang terbesar. Kata beliau, fa asgi sama'aka li jawabiha. Maka sekarang arahkan pendengaranmu untuk memahami jawabannya. Apa syubhat tersebut? Wa hiya, syubhat itu adalah annahum yaqulun, sungguhnya mereka berkata, innal ladzina nazala fihimul Qur'an la yashhaduna an la ilaha illallah. Sungguhnya orang-orang yang Al-Qur'an turun kepada mereka, yaitu kaum musyrikin, yang mereka Al-Qur'an turun kepada mereka, la yashhaduna an la ilaha illallah. Mereka tidak mengucapkan, tidak bersaksi la ilaha illallah. Wa yukadzibuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yunkiruna al-ba'ts, dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Wa yukadzibuna al-Qur'ana, dan mereka mendustakan Al-Qur'an. Wa yaj'alunahu sihra, dan mereka menjadikannya sebagai sihir. Wa nahnu, adapun kami, nasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Wa nusaddiqul Qur'an, kami benarkan Al-Qur'an. Wa nu'minu bil ba'ts, kami percaya hari kebangkitan. Wa nusalli wa nasum, kami salat, kami puasa. Fa kaifa taj'alunana mithla ulaik? Lantas bagaimana mungkin kalian menjadikan kami seperti dengan mereka? Iya. Ini diantara syubhat mereka. Syubhat mereka ini kesimpulannya pada dua perkara. Yang pertama, mereka tidak mengetahui apa hakikat kekafiran, kekufuran. Kemudian yang kedua, ya, mereka meyakini bahwa orang yang mengingkari sebagian dari agama itu tidaklah dianggap kafir. Ini kesimpulan dari syubhat mereka. Sebab mereka berkata, kaum musyrikin di zaman Nabi, wajar mereka diperangi. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka itu mendustakan Rasul. Mereka mengingkari hari kebangkitan, mengingkari Al-Quran. Al-Quran dianggap sihir. Wajar mereka dikafirkan. Kalau kami nggak bisa, kata mereka. Kenapa? Kami berucap la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kami membenarkan Al-Quran. Kami beriman dengan hari kebangkitan. Bahkan kami salat dan kami puasa. Kenapa kami dijadikan seperti dengan mereka? Ini diantara syubhat mereka.
Nah, maka kata Syekh rahimahullahu taala, fal jawabu, jawabannya. Ini beliau jawab dari beberapa sisi. Ya, jawaban beliau di sini panjang. Jawaban beliau yang pertama, kata beliau, fal jawab, maka jawabannya, annahu la khilafa bainal ulama kullihim. Anna ar-rajula idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzdzabahu fi syai'in annahu kafirun lam yadkhul fil Islam. Kata beliau, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan seluruh para ulama bahwa seorang lelaki apabila ia membenarkan Rasulullah pada sesuatu dan mendustakannya pada sesuatu yang lain, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa dia kafir, belum masuk dalam Islam. Wa kadzalika man amana bi ba'dil Qur'ani wa jahada ba'dahu. Demikian pula orang yang beriman dengan sebagian Al-Qur'an dan mengingkari sebagiannya. Kaman aqarra bit tauhidi wa jahada wujubas salati. Seperti orang yang menetapkan tauhid namun dia mengingkari wajibnya salat. Diakui. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pertama memberi kaidah. Kaidah ini beliau nukil sebagai ijma', kesepakatan di kalangan para ulama. Apa kaidahnya? Siapa yang membenarkan Rasul pada sesuatu, mendustakan pada sesuatu yang lain, hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Dan ini termasuk pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama. Kesepakatan dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, Ibnu Al-Mundhir juga menukilnya dalam Al-Awsat, Ibnu Hazm dalam Maratib Al-Ijma', dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa tempat di bukunya. Sepakat para ulama bahwa siapa yang mengingkari sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasul, dia benarkan sebagian yang lain, itu sama halnya dengan dia beriman dengan sebagian dari Al-Quran, mendustakan sebagian lainnya. Hukumnya apa? Kafir menurut kesepakatan. Setelah itu beliau memberikan contoh. Contoh pertama, man aqarra bit tauhid wa jahada shalah. Ada orang yang mengakui tauhid. Diakui Allah yang berhak disembah satu-satunya, dialah yang berhak diibadahi, tidak syarikat baginya. Tapi dia mengingkari kewajiban salat. Jahada di sini pengingkaran setelah dia mengetahui. Maka yang seperti ini hukumnya apa? Hukumnya kafir. Ini juga disepakati. Contoh yang disebut di sini disepakati. Dinukil kesepakatan oleh Imam Nawawi, Ibn Abdul Bar dan lain-lainnya. Contoh yang kedua dikatakan au aqarra bit tauhid was salati wa jahada wujub az-zakah. Atau dia mengakui tauhid, mengakui salat, tapi dia mengingkari kewajiban zakat. Ini juga kafir menurut kesepakatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar, Ibn Al-Mundhir, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan lain-lainnya. Au aqarra bihadza kullihi, atau dia akui semua itu, dia akui tauhid, salat, zakat, wa jahada as-shaum, tetapi dia mengingkari puasa. Ini hukumnya apa? Kafir juga. Au aqarra bihadza kullihi, atau dia benarkan semua itu, wa jahada al-hajj, tapi dia mengingkari haji. Ini juga hukumnya apa? Kafir. Ini beberapa contoh sudah disebut, dan setiap contoh yang beliau sebutkan itu dinukil ijma' oleh para ulama. Iya. Kata beliau, walamma lam yanqat unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj, tatkala sebagian manusia tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada, atau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mau tunduk untuk kewajiban haji, anzalallahu fi haqqihim, maka Allah turunkan ayat berkaitan dengan mereka. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan
untuk Allah. Kewajiban terhadap seluruh manusia melakukan haji ke Al-Bait bagi siapa yang mempunyai kemampuan. Wa man kafara, dan siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Sungguhnya Allah Maha kaya dari seluruh alam. Di sini kalimat walamma lam yanqad, seakan-akan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengisyaratkan bahwa ayat ini ada sebab turunnya, sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya disebutkan oleh Ibnu Jarir, Said bin Mansur, bahwa orang Yahudi dan Nasara tatkala turun kewajiban haji, mereka berkata kami tidak mau haji. Maka diturunkan ayat kelanjutannya, wa man kafara, dan siapa yang kafir, dia tidak mau haji, maka dihukumi apa? Kafir. Baik. Kemudian kata beliau, wa man aqarra bihadza kullihi wa jahada al-ba'th kafara bil ijma' wa halla damuhu wa maluhu. Dan barang siapa yang menetapkan seluruh itu, dia tetapkan rukun Islam yang 5, tetapi dia sendiri mengingkari hari kebangkitan, maka yang seperti ini halal darahnya dan hartanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirin adzaban muhina. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan menghendaki untuk memisahkan antara Allah dan para Rasulnya, dan mereka berkata kami beriman kepada sebagian dan kami kafir kepada sebagian, dan mereka menghendaki membuat jalan antara hal tersebut, mereka ini dikatakan ulaika humul kafirun haqqan, mereka ini orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami siapkan bagi orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Iya. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا. Kalau Allah telah menegaskan, menjelaskan di dalam kitabnya bahwa siapa yang beriman dengan sebagian kitab, kafir dengan sebagiannya, maka dia dihukumi orang yang kafir dengan sebenar-benar kekafiran. Wa annahu yastahiqqu ma dzukir, dan dia berhak mendapatkan ancaman yang disebutkan dalam ayat tadi. Disiapkan untuknya siksaan yang sangat pedih. Kalau memang hal ini sudah ditegaskan, maka zalat hadhihi syubha, hilanglah syubhat ini. Ini jawaban pertama untuk syubhat ini. Wa hadhihi hiya allati dzakaraha ba'du ahli al-ahsa fi kitabihi alladhi arsalahu ilaina. Syubhat inilah yang disebutkan oleh sebagian penduduk Ahsa. Ahsa ini nama kota ya, nama tempat. Nah, sebagian penduduk Ahsa dalam kitabnya yang dikirim kepada kami, ya, rupanya ada orang yang membantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam satu buku berkaitan dengan masalah ini. Dia kirim ke Syekh, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah menjelaskan dan membantah buku tersebut. Sampai kata Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam sebagian rasailnya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membantah sebagian ahlul ahsa dengan jawaban tertulis, kemudian dibaca di majelis-majelis, di masjid-masjid, bahkan dibaca di pasar-pasar. Ini tersebarnya dakwah beliau rahimahullahu ta'ala untuk memerangi ahlul bidah dan menghancurkan kesyirikan. Ada yang berkata bahwa
Ahlul Ahsa ini namanya Ahmad bin Abdul Karim. Ada yang menyebut begitu. Iya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Sebagian para ulama yang lain menyebut bahwa risalah beliau terhadap Ahlul Ahsa itu ada beberapa rasail. Jadi ini kesimpulan jawaban pertama. Kesimpulannya bahwa orang yang mengumpulkan segala jenis kekafiran, kumpul segala jenis kekafiran, atau orang yang beriman kepada sebagian kitab dan beriman kafir terhadap sebagian kitab, ini hukumnya sama. Hukumnya tetap apa? Dikatakan dia kafir. Maka kalian mengaku bersyahadat, ya, membenarkan Quran, beriman dengan Al-Ba'ats, tapi kalau yang melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka tidak bermanfaat. Apa yang kalian lakukan itu? Dipahami ini? Ini jawaban dari sisi yang pertama. Betul kalian sholat, kalian puasa, namun kalian berdoa kepada selain Allah, ini syirik akbar, membatalkan keislaman kalian. Kemudian jawaban dari sisi yang kedua, kata Syekh, wa yuqalu aydan, dan dikatakan juga kepadanya, in kunta tuqirru anna man saddaqa ar-rasula fi kulli shay' wa jahada wujub as-salati annahu kafirun halalud dami wal mali bil ijma'. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. Kata beliau rahimahullah, dan dikatakan juga, ini jawaban kedua ya, kalau memang kamu mengakui bahwa orang yang membenarkan Rasulullah pada segala sesuatu, dia benarkan Rasul pada segala sesuatu, kemudian dia ingkari kewajiban salat, hukumnya apa? Dia benarkan Rasul pada segala sesuatu, tapi kewajiban salat dia ingkari, hukumnya apa? Kafir, halal darah dan hartanya menurut kesepakatan. Itu pasti diakui. Maka wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai' illa al-ba'ts, demikian pula kalau dia menetapkan segala sesuatu kecuali hari kebangkitan. Wa kadzalika law jahada wujub shaumi Ramadan, demikian pula kalau dia menentang kewajiban puasa Ramadan dan membenarkan seluruh yang lainnya, madhab para ulama tidak berselisih. Dan nas-nas dari Al-Quran juga berbunyi menunjukkan tentang kafirnya orang seperti itu, sebagaimana yang telah kami terangkan. Kalau dimaklumi muqaddimah ini, maka kata beliau, fama'lumun anna tauhid huwa a'zamu fariidatin ja'a biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaklumi bersama bahwa tauhid itu adalah kewajiban yang paling agung yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'zamu min as-salati waz-zakati was-shaumi wal-hajji. Tauhid ini lebih agung, lebih besar daripada salat, zakat, puasa dan haji. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر لو عمل بكل ما جاء به الرسول وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. Kata beliau, seorang manusia kalau dia mengingkari salah satu dari 4 rukun, dia mengingkari salat kah, atau mengingkari zakat, atau mengingkari haji, atau mengingkari puasa, apa hukumnya? Hukumnya kafir. Mereka juga hukum seperti itu. Hukumnya kafir. Walaupun dia beramal dengan seluruh yang dibawa oleh Rasul, mereka katakan kafir. Terus, kalau ini dilakukan, salat dia ingkari dianggap kafir, puasa dia ingkari dianggap kafir. Kenapa begitu tauhid diingkari tidak dianggap kafir? Kan aneh ya. Nah, keanehannya dari 2 sisi. Sisi yang pertama, iya, salat, puasa, zakat, haji, ini kedudukannya lebih rendah daripada tauhid. Tauhid lebih agung dan lebih besar. Kan aneh ya. Kalau yang kecil, yang lebih rendah,
Kalau ditinggalkan kafir, yang lebih besar tidak kafir. Ya kan, aneh kan? Ini keanehan dari sisi pertama. Kemudian keanehan dari sisi yang kedua, kewajiban salat, zakat, puasa, haji, ini siapa yang bawa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu saja, Nabi Muhammad, syariat untuk kita. Tapi at-tauhid yang merupakan agama seluruh para rasul, diingkari, tidak kafir. Atau dilanggar, tidak kafir. Kan aneh, iya. Karena itu kata beliau, subhanallah, ma suci Allah, ma ajaba hadal ajal, ma ajaba hadal jahal. Betapa menakjubkannya kejahilan ini. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga kepadanya. Ya, ini jawaban yang keberapa? Jawaban yang ketiga. Haulai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah wa qad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan juga kepada mereka bahwa para sahabat Rasulullah memerangi Bani Hanifah. Dan mereka dulu sudah pernah berislam bersama Nabi. Wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yu'adhdinuna wa yusallun. Mereka itu mengucapkan syahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasul Allah. Mereka mengumandangkan adzan, mereka salat. Toh diperangi juga oleh siapa? Para sahabat. Ya, kalau mereka katakan, loh, fa in qala innakum yaquluna Musailamah nabi, kalau mereka berkata, kan Bani Hanifah kan mereka berkeyakinan bahwa Musailamah adalah nabi. Mereka punya nabi selain Nabi Muhammad. Ya. Fakul, maka katakan padanya, nah inilah yang kita inginkan. Iya kan? Sekarang mereka juga seperti itu. Salat, ya. Mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mengumandangkan adzan. Ini amalan sama kalian lakukan. Kalau mereka katakan, enggak, mereka itu kafir karena mengatakan Musailamah itu nabi. Apa bedanya dengan orang yang melakukan itu semua dan dia berbuat kesyirikan kepada Allah? Kan sama-sama pembatal keislaman. Perbuatan kesyirikan kepada Allah membatalkan keislaman, syirik akbar, dan mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya apa? Syirik akbar juga. Kalian kafirkan. Kalau begitu sama, apa bedanya? Iya. Kata beliau, "Idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabi kafar wa halla maluhu wa damuhu wa lan tanfa'ahu asy-syahadatan wala as-salatu, fa kaifa biman rafa'a Syamsan aw Yusuf aw sahabiyan aw nabiyyan ila martabati jabbaris samawati wal ard." Subhanallah, ma a'zama sya'nah. Kadzalika yatba'u Allahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Iya. Perhatikan di sini diqqah fikih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekarang kan kalian mengatakan Musailamah itu, orang yang mengatakan Musailamah nabi, hukumnya apa? Kafir. Musailamah ini mengatakan Musailamah nabi, hukumnya kafir. Padahal Musailamah hanya diangkat kedudukannya sama dengan nabi. Kalian kafirkan. Sekarang iya, orang yang mengangkat Syamsan, ya Syamsan ini termasuk nama-nama orang-orang yang diagungkan, yang banyak manusia di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu melakukan kesyirikan padanya. Syamsan, Yusuf, ya, ini dua nama pada masa itu. Ya sama kalau di masa kita ini misalnya, ya Syekh Yusuf, ya Syekh Yusuf. Ya, ini bukan Syekh Yusuf yang disebut di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, lain lagi. Ya. Dilihatlah di berbagai negara.
Ya, kalau di Mesir misalnya Badawi, ya, kalau di Yaman Al-Hadi, di Aden Aidarus, ya macam-macam. Ya, kan sama. Ya, sekarang perhatikan tanakutnya mereka. Musailamah, orang yang mengangkat Musailamah sebagai nabi, karena Musailamah diangkat kedudukannya setingkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihukumi apa oleh mereka? Kafir, halal darahnya dan hartanya, syahadatnya tidak bermanfaat, salatnya tidak bermanfaat. Tapi yang mengangkat Syamshan, Yusuf atau sahabi atau nabi diangkat kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala, Jabbar samawati wal ard, dianggap tidak kafir. Kan aneh ya? Ya. Karena itu kata Syekh rahimahullahu taala, subhanallah, ma'azama sya'nahu. Ya. Betapa besarnya perkara jahilnya mereka ini. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladina la ya'lamun. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mengetahui. Tapi itu jawaban dari sisi yang ke berapa? 3. Kemudian yang keempat, kata beliau rahimahullah, wa yuqalu aydan, dan dikatakan juga, alladzina harraqahum Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu bin nar, kulluhum yad'un al-Islam. Orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an, dibakar dengan api, semuanya mengaku muslim. Wa hum min ashabi Ali, dan mereka dari teman-temannya Ali, maksudnya berada di sekitarnya dan mengagungkan Ali. Wa ta'allamul ilma min as-sahabah, mereka mempelajari ilmu dari sahabat. Walakin i'taqadu fi aliyin mithl i'tiqadi fi Yusuf wa Syamsan wa amsalihima, fa kaifa ajma'a as-sahaba ala qatlihim wa kufrihim. Ya. Jadi mereka mengaku Islam, sahabatnya Ali lagi, belajar ilmu dari sahabat mereka, tapi mereka meyakini tentang Ali seperti keyakinan tentang Yusuf, Syamsan dan semisal dengannya. Perhatikan, para sahabat sepakat untuk memerangi mereka, membunuh mereka dan mengkafirkan mereka. Maka sekarang Syekh bertanya kepada mereka, atadhunnu anna as-sahabata yukaffiruna al-muslimin? Apakah kalian menganggap bahwa sahabat itu mengkafirkan kaum muslimin? Atadhunnu anna al-i'tiqada fi tajin wa amsalihi la yadur? Apakah kamu menyangka bahwa keyakinan kepada taj, ya, taj ini juga adalah salah satu dari yang disembah di kalangan mereka, ya. Dan disebutkan bahwa taj di masa itu adalah seorang lelaki dari negeri Yamamah, dan dia berada di Qatin Al-Kharaj, dekat dari kota Riyadh. Ya. Demikian. Ini taj. Apakah kamu menyangka bahwa keyakinan rusak pada taj dan yang semisal dengannya tidak berbahaya? Berkeyakinan pada Ali bin Abi Talib berbahaya? Ya kan? Sini perhatikan. Ya, kalau ingin dilihat keutamaan, siapa yang lebih utama? Ali bin Abi Talib atau orang-orang yang disebut itu tadi? Yusuf, Syamshan, Taj. Siapa yang lebih utama? Ali bin Abi Talib. Ini ada orang yang berkeyakinan tentang Ali bin Abi Talib, keyakinan yang batil, syirik. Para sahabat sepakat untuk membunuh mereka dan mengkafirkan mereka. Terus orang yang berkeyakinan pada Yusuf, Syamshan, Taj dan yang semisal dengannya tidak bermasalah. Kan aneh ya? Ini jawaban yang ke-4. Kemudian jawaban yang ke-5. Kata Syekh rahimahullahu taala, wa yuqalu aydan, dan dikatakan juga, Banu Ubaid Al-Qaddah alladzina malakul Maghribah wa Misra fi zaman Bani Al-Abbas, kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yad'una al-Islam ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين.
Ini jawaban dari sisi yang kelima tentang Bani Ubaid. Ya, tentang Bani Ubaid ya, orang-orang Batiniyah yang dikenal dengan Fatimiyin. Ya, dikenal juga dengan Al-Ubaidiyin. Dan mereka ini dihukumi oleh para ulama lebih kufur daripada Yahudi dan Nasara. Ya. Mereka punya kekuasaan Bani Ubaid di masa itu. Di Mesir mereka berkuasa, di Maghrib dan beberapa negara kaum muslimin. Ya. Bani Ubaid mereka juga seperti itu, bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka mengaku mereka muslim, mereka menegakkan Jumat, salat jamaah. Apa kesalahan-kesalahan mereka? Mereka memunculkan penyelisihan syariat, hal-hal lebih rendah dari apa yang dilakukan di zaman saya ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lebih rendah dari apa yang dilakukan di zaman kita ini, kata beliau. Ya. Bersamaan dengan itu, para ulama di masa itu sepakat mengkafirkan mereka dan memerangi mereka. Ya. Dan negara orang-orang Al-Ubaidiyin dianggap sebagai biladu harbin. Negara kafir harbi. Tahu kafir harbi ya? Dari 4 jenis kafir yang diizinkan untuk diperangi siapa? Kafir harbi. Iya. Wa ghazahumul muslimun, dan kaum muslimun memerangi mereka. Betul, diperangi. Dan dihancurkan kaum Ubaidiyin di masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Iya. Dan itu di masa-masa Ibnu Katsir dan lain-lainnya. Para ulama sepakat di masa itu mengkafirkan Bani Ubaid, Al-Ubaidiyin. Ya. Hatta stanqadha ma bi aydihim min buldal muslimin. Diperangi oleh kaum muslimin sehingga terlepaslah negara-negara kaum muslimin yang dipegang oleh mereka. Iya. Ini jawaban dari sisi yang ke-5. Kemudian jawaban dari sisi yang ke-6. Nah, tapi di sini ada catatan sedikit dari apa yang disebutkan oleh Syekh. Jadi Syekh di sini seakan-akan menyebutkan bahwa orang-orang Al-Ubaidiyin itu semuanya bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mengaku Islam, Jumat dan jamaah. Ya, padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Al-Batiniyah itu terbagi 2. Ya. Ada yang Batiniyah, mereka di belakang bahir nusus, nas-nas. Sehingga orang-orang yang seperti ini kalau sudah, ya istilahnya orang sufi, sudah sampai tingkat ma'rifat, dia tidak sholat lagi, tidak zakat lagi dari syariat-syariat yang zahir. Maka ucapan beliau di sini sholat Jumat dan sholat jamaah ini kelihatannya ada perlu di garis bawahi atau perlu lebih dirinci. Sebab orang-orang batinnya sendiri terbagi 2. Iya. Kemudian kata beliau wa yuqalu aydan, dan dikatakan juga. Nah, kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata bahwa para ulama sepakat di masa itu tentang kafirnya Al-Ubaidiyin dan memerangi mereka. Kesepakatan dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah. Demikian pula dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dan Ibnu Al-Qayyim dalam As-Sawa'iqul Mursalah. Iya. Sebab Bani Ubaid di masa-masa mereka. Kemudian kata beliau wa yuqalu aydan, dikatakan juga kepada mereka. Ini jawaban yang lainnya. Idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa li'annahum jama'u baina asy-syirki wa takdzibi ar-rasuli wal Qur'an wa inkari al-ba'ts wa ghairi dhalika. فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. Kalau orang-orang yang awal itu tidak akan kufur, nah, kecuali kalau mereka mengumpulkan antara kesyirikan
dan mendustakan Rasul, mendustakan Quran dan mengingkari al-ba'ats, semisal dengan itu. Ya, jadi syubhat ini seakan-akan kafir itu kalau dustakan Rasul, dustakan Quran, mengingkari al-ba'ats, selain dari itu atau yang semisal dengan itu. Kalau memang kekafiran cuma itu, berlaku kesyirikan, berdoa kepada tawassul kepada orang-orang yang salih, ya, itu tidak dianggap kesyirikan, maka apa makna bab yang disebutkan oleh para ulama pada setiap madhab, bab hukmul murtad, bab hukum orang yang murtad. Wa huwal muslim alladhi yakfur ba'da islami, yaitu dia adalah muslim yang kafir setelah Islamnya. Apa makna bab ini? Thumma dzakaru anwa'an katsira. Kemudian di bab murtad ini para ulama menyebutkan jenis-jenis, ya, kemurtadan yang banyak. Kullu nau'in minha yakfur wa yahillu damur rajuli wa maluhu. Setiap perkara darinya menyebabkan seorang itu dikafirkan dan darah seseorang serta hartanya dihalalkan karenanya. Hatta innakum dzakaru asya'a yasira inna man fa'alaha. Sampai mereka menyebutkan hal-hal yang ringan pada orang yang mengerjakannya. Mithal kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbihi. Atau kalimatin yadhkuruha ala wajhil mizah wal la'ab. Seperti kalimat yang disebutkan dengan lisannya, tidak dengan hatinya. Atau kalimat yang hanya disebutkan dengan bercanda dan bersenda gurau saja. Iya. Dipahami? Itu disebutkan di antara hal-hal yang mengkafirkan, pembatal keislaman adalah mengolok-olok agama, mengolok-olok ar-Rasul, walaupun dia sekedar bercanda. Iya. Dipahami sampai sini? Nah, itu disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala di dalam bab hukum murtad. Padahal ini lebih ringan dari apa? Yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Yang ringan saja, yang sepele saja seperti ini, ya, bukan sepele sebenarnya, ya. Yang ringan seperti ini dianggap seorang itu kafir karenanya, apalagi kalau seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa itu. Kenapa tidak dikafirkan mereka? Kemudian kata beliau jawaban berikutnya, wa yuqalu aydan. Ini jawaban yang keberapa? Jawaban yang ketujuh. Kata beliau wa yuqalu aydan, dan dikatakan juga alladzina qala Allahu fihim, orang-orang yang Allah berfirman tentangnya, wa yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka bersumpah kepada Allah terhadap apa yang mereka katakan. Dan sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kufur dan telah kafir setelah Islamnya. Kata Syekh, "Ama sami'ta Allah kaffarahum bi kalimah?" Tidakkah kamu dengar dalam ayat ini Allah mengkafirkan mereka hanya dengan satu kalimat? Ma kaunihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yujahiduna ma'ahu wa yusalluna wa yuzakkuna wa yuhajjuna wa yuwahhidun. Bersamaan mereka berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjihad, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluarkan zakat, mereka melakukan haji, mereka juga melakukan tauhid. Ya. Coba. Ini siapa ini? Ayat ini pada siapa? Ayat yang disebutkan wa yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah kepada Allah terhadap apa yang mereka katakan. Itu ayat pada siapa? Hah? Orang-orang munafikin. Orang munafikin ikut juga dalam jihad, salat juga di belakang Nabi, mengeluarkan juga zakat, haji, nampakkan tauhid, menyembah patung dan lainnya. Tapi bersamaan dengan itu mereka dianggap kafir dengan satu kalimat yang keluar darinya. Dipahami ya ikhwah? Wa kadzalika alladziina qala Allahu fihim. Demikian pula orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru
qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok, mempermainkan? Jangan kalian minta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kata beliau, fahaula'il ladzina sarrahu atau sarraha Allah fihim annakum kafaru ba'da imanihim wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qalu kalimatan dzakaru annakum qaluha ala wajhil mazh. Kata beliau, mereka ini yang disebutkan dalam ayat yang dikafirkan ini, Allah menjelaskan tentang mereka bahwa mereka kafir setelah imannya mereka. Padahal mereka bersama Rasul di peperangan Tabuk. Di perang Tabuk bersama Rasul. Dan para ulama menyebutkan bahwa mereka mengucapkan kalimat itu hanya sekedar bermain-main saja. Bersamaan dengan itu dihukumi kafir. Kata beliau, fata'ammal hadhihi syubhah. Jadi ini genap 7 jawaban. Ya. 7 jawaban dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian beliau akan menyatakan lagi dengan jawaban yang ke-8. Ya, tapi beliau potong dulu dengan pembicaraan. Kata beliau, fata'ammal hadhihi syubhah wa hiya qauluhum tukaffiruna minal muslimin unasan yashhaduna an la ilaha illallah wa yusalluna wa yasumun. Perhatikan syubhat mereka ini. Kalian kafirkan kaum muslimin, sekelompok manusia yang bersaksi la ilaha illallah, mereka salat, mereka puasa. Perhatikan jawabannya. Ta'ammal jawabaha. Perhatikan jawabannya. Fa innakum min anfa'i ma fi hadhihi al-awraq. Sebab ini yang paling bermanfaat dalam lembaran-lembaran ini. Maksudnya dalam kitab ini termasuk jawaban yang paling bermanfaat yang disebutkan oleh beliau. Iya. Seluruh adillah yang disebutkan di sini, ini orang yang dikafirkan selain dari salat. Mereka kufur dengannya, bahkan lebih rendah dari itu. Kufur juga, kafir dengannya. Ya, apalagi kepada orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berbuat kesyirikan, ya, memberikan kedudukan setingkat dengan kedudukan Allah. Kenapa mereka tidak dikafirkan? Ya. Nah. Kemudian kata beliau, wa minad dalili ala dzalika aidan. Dan dalil tentang itu juga. Ini beliau tambah lagi pendalilan. Dan ini bisa menjadi jawaban yang ke-8. Iya. Ma hakallahu an Bani Israil. Apa yang Allah hikayatkan tentang Bani Israil. Ma'a islamihim wa ilmihim wa salahihim annakum qalu li Musa. Bani Israil, ya, dengan keislaman mereka, ilmu mereka, kesalihan mereka, mereka berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Wa qalu unasim minas sahaba ij'al lana dhata anwatin. Dan ucapan sebagian para sahabat, buatkan untuk kami dhatu anwat. Fahalafa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadha nadhiru qawli Bani Israil ij'al lana ilahan. Maka Nabi bersumpah. Kan sumpah ya dalam hadits Abi Waqid itu. Nabi bersumpah bahwa permintaan sahabat ini yang berkata buat untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Nabi bersumpah bahwa ini persis ucapannya Bani Israil, ij'al lana ilahan, buatkan untuk kami sembahan. Sekarang genap 8 jawaban dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Selesai di sini. Syubhat yang ke berapa sudah itu? Hah? Berapa? 9 10. Baik, yang ke-10. Ya, sampai di sini berakhir syubhat-syubhat jenis yang pertama. Apa kita bilang syubhat jenis pertama? Kita bilang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan syubhat, dan syubhat yang beliau sebutkan terbagi menjadi 2. Yang pertama, syubhat apa? Yang mereka munculkan dari apa? Akalnya saja. Ini kan semua pikiran akalnya, iya kan? Iya. Syubhat jenis kedua, mereka mengambil adillah, ayat maupun hadits, dijadikan sebagai dalil akan kesyirikannya. Nah, ini akan dibahas mulai dari sini.
Beliau akan mulai menjelaskan satu persatu syubhatnya. Dalil-dalil yang mereka pakai, dan sebenarnya dalil tersebut tidak seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dipahami ini? Ya. Bagian yang kedua dari syubhat ini kita akan baca insyaallah taala setelah salat asar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal.